وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa sore 7 Sya'ban 1441 Hijriah, kita duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Selasa, yang aturannya Selasa malam kita ganti menjadi Selasa sore agar waktunya lebih panjang, karena kalau malam hanya antara maghrib dan isya sangat pendek. Kita ganti menjadi Selasa sore dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan bab yang terakhir di dalam kitab ini, bab yang ke-7, yaitu Fiqhus Sirah min Fathi Makkah ilal Wafah, fikih sejarah Nabi Muhammad SAW dari fase penaklukan kota Mekah hingga wafatnya Rasulullah SAW. Dan ini adalah bab yang keempat, yaitu pada kesempatan kali ini bab haji wada. Wada artinya adalah haji perpisahan, karena haji ini adalah haji yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yang diikuti oleh sebagian besar para sahabatnya, dan haji yang pertama dan haji yang terakhir, karena sepeninggal itu di Rasulullah SAW wafat, maka disebut dengan haji wada, yaitu haji yang Rasulullah SAW berpisah dengan para sahabatnya. Dan beliau berkata di dalam haji tersebut nantinya, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha, mungkin aku tidak bertemu dengan kalian setelah tahun kalian ini. Inilah yang disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Haji wada dilakukan ataupun pada tahun ke-9 Hijriah, ya, pada tahun ke-9 Hijriah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin haji pada tahun ke-9 Hijriah, ya, sebagai pemimpin haji. Sedangkan orang-orang musyrik, mereka masih berada di rumah-rumah mereka dan tidak dapat mencegah orang-orang untuk mengunjungi Ka'bah. Namun ada juga di antara mereka yang terikat dengan perjanjian sampai waktu yang disepakati. Maksudnya di sini adalah bahwa
tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin kaum muslimin menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Dan di kota Mekah waktu itu masih ada orang-orang musyrik. Setelah penaklukan kota Mekah, tidak semua masuk dalam agama Islam. Tapi mereka di rumah-rumah mereka tidak dapat mencegah kaum muslimin yang ingin menunaikan ibadah haji. Sebagian mereka juga ada yang terkait dengan perjanjian damai yang disepakati sampai waktu yang disepakati. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar bersama kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal surat At-Taubah, yaitu yang berbunyi bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Sampai kepada ayat yang ke-33, liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyusul Abu Bakar As-Siddiq. Ali radhiyallahu anhu juga menyampaikan surah At-Taubah tersebut kepada kaum musyrikin sebagai wakil Rasulullah SAW, karena ia adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia bertanya, apakah amirun atau ma'mur? Apakah kamu sebagai pemimpin atau yang dipimpin? Ali radhiyallahu anhu menjawab, bal ma'murun thumma madaya. Kata Ali bin Abi Thalib, sebagai orang yang dipimpin, maksudnya yang menjadi pemimpin tetap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun akhirnya pergi memimpin kaum muslimin dalam pelaksanaan haji hingga hari penyembelihan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdiri lalu mengumumkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan waktu selama 4 bulan saja sejak diumumkan agar orang-orang dapat mencari tempat yang aman dan kembali ke negeri mereka masing-masing. Kemudian tidak berlaku lagi segala perjanjian atau kesepakatan bagi orang-orang musyrik atau kafir dhimmi. Artinya setelah haji tersebut tahun ke-9 Hijriah yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membawa pesan dari Rasulullah SAW bahwasanya kalian, wahai orang-orang kafir, perjanjian ini berhenti. Tetapi kalian harus keluar dari kota Mekah. Tidak ada lagi yang ada di kota Mekah dari orang-orang kafir zimmi, kecuali mereka yang masih terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW hingga berakhir masanya. Kecuali orang-orang tersebut. Ya. Setelah tahun ini tidak ada lagi seorang musyrik yang melakukan haji dan tawaf dalam keadaan telanjang. Setelah itu kedua sahabat tersebut kembali lagi bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke kota Mekah untuk memimpin haji, memberitahukan kepada orang-orang musyrik agar mereka keluar dari kota Mekah dan juga agar mereka tidak melakukan ibadah haji dan tawaf dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Wala yatuf bil baiti uryan. Tidak ada orang yang tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Kenapa bisa terjadi bahwasanya ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang? Karena dulu orang-orang kafir Quraisy sebelum menaklukkan kota Mekah, mereka mempunyai peraturan bahwasanya apabila ada orang-orang dari luar kota Mekah, dari luar kabilah Quraisy melakukan tawaf, maka mereka harus memakai baju-baju yang
wajibkan untuk dipakai. Siapa yang mewajibkan? Orang-orang kafir Quraisy. Apabila baju tersebut habis karena dia terbatas, maka dia boleh tawaf asalkan menanggalkan bajunya. Maka terjadilah orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, kemudian keduanya pun akhirnya pulang kembali ke kota Madinah setelah berhaji bersama kaum muslimin pada waktu itu. Nah, ini adalah sebagai permulaan hajinya Rasulullah SAW nanti pada tahun ke-10 Hijriah. Haji kan dilakukan bulan Dzulhijjah, berarti ini tahun ke-9 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Tahun ke-10 Hijriah di bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW pun menunaikan ibadah haji. Dan Rasulullah SAW sudah bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji pada bulan Dzulqa'dah. Ya, pada bulan Dzulqa'dah, dan juga memerintahkan manusia agar bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Dari mulai bulan Dzulqa'dah tersebut sudah diperintahkan. Nah, ketika diumumkan bahwa Rasulullah SAW berhaji, maka banyak orang-orang datang ke kota Madinah. Mereka seluruhnya menginginkan untuk dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mengerjakan haji seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat 5 hari menjelang berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Berarti sekitar tanggal 25, tanggal 24 dari bulan Dzulqa'dah. 5 hari sebelum bulan Dzulqa'dah habis. Kemudian beliau melaksanakan ihram untuk haji dan umrah di Dzulhulaifah. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW niatnya adalah berhaji kiran. Haji kiran. Haji kiran adalah seorang berihram di miqat dengan niat menunaikan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Dengan niat menunaikan ibadah haji dan umrah secara bersamaan dan dikerjakan dengan 1 kali pekerjaan saja. Niatnya saja 2. Ya. Lalu melanjutkan perjalanan hingga mendekati Mekah. Lalu beliau bermalam di daerah namanya Dzitwa. Jadi dari Dzulhulaifah, ya, kemudian beliau berihram haji dan umrah, yaitu haji kiran. Di sana tentunya ada ibadah haji itu ada 3 macam. Yang pertama haji ifrad, berniat menunaikan ibadah haji saja. Berihram dengan haji tamattu', berniat menunaikan ibadah umrah, kemudian melaksanakan umrah di kota Mekah, lalu pada waktu haji nanti berihram berniat melaksanakan ibadah haji. Dan ini yang paling utama, haji tamattu'. Dan yang ketiga yaitu haji qiran, berihram di miqat, menunaikan ibadah haji dan umrah secara bersamaan dikerjakan 1 waktu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kaum muslimin menunaikan ibadah haji tamattu'. Karena haji tamattu' lebih utama karena dikerjakan 2 pekerjaan besar sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Sampai di Mekah, akhirnya Nabi Muhammad SAW singgah di daerah namanya Dzitwa. Setelah melakukan perjalanan selama 8 hari. Berarti 8 hari dari mulai tanggal 5, maka berarti beliau kira-kira sampai di kota Mekah tanggal 3 Dzulhijjah. Ya, sampai tanggal 3 Dzulhijjah. Dan 3 Dzulhijjah itu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis beliau bertolak ke Mina. Naam. Disertai dengan 100.000 kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian beliau masuk ke dalam Masjidil Haram dan melakukan tawaf dan sa'i. Tetapi beliau tidak bertahallul karena beliau melaksanakan haji kiran. Haji kiran yaitu kalau Anda berniat melaksanakan haji kiran, maka berniat dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan dalam 1 waktu. Kemudian sampai di Mekah melaksanakan tawaf. Tawaf namanya tawaf qudum. Setelah itu boleh melaksanakan sa'i. Ya, sa'i tersebut ya disebut dengan sa'i haji.
Kemudian beliau memerintahkan sahabatnya yang tidak membawa hewan hadyu, itu hewan kurban yang digunakan sebagai sembelihan, untuk bertahallul dari ihramnya dan menjadikan manasiknya sebagai umrah saja. Ini yang saya sebutkan tadi, haji dengan cara tamattu', yaitu berihram dari miqat untuk melaksanakan ibadah umrah sebelum haji. Setelah ibadah umrah selesai, seperti dia berihram, tawaf, sa'i, kemudian bertahallul, selesai, dia memakai baju seperti biasa. Dia bertahallul seperti biasa, boleh memakai baju, tidak ada lagi larangan ihram. Nah, nanti pada waktu haji baru berihram lagi untuk menunaikan ibadah haji, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Tetapi para sahabat ragu-ragu, ya, para sahabatnya ragu-ragu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak bertahallul. Rasulullah SAW tidak bertahallul karena beliau berhaji qiran. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu walaula anna ma'iyal hadya la ahlaltu." Seandainya aku sudah menghadapi urusanku, aku tidak akan meninggalkannya. Seandainya aku tidak membawa hewan kurban, pasti aku bertahallul. Apa maksudnya di sini, para ikhwah? Artinya kalau aku tahu akan keadaanku yang akan datang, maka niscaya aku tidak akan membawa hewan hadyu dari kota Madinah. Karena beliau kenapa berhaji qiran? Karena beliau membawa hewan hadyu dari kota Madinah sampai ke kota Mekah. Sekitar 100 onta beliau bawa. Dan ketentuannya adalah apabila seorang membawa hewan hadyu dari luar kota Mekah, maka dia berhaji qiran. Maka Nabi Muhammad SAW pun berhaji qiran. Nah, ini yang membuat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum akhirnya ragu-ragu, ya, karena Rasulullah SAW tidak bertahallul, tetapi beliau memerintahkan untuk bertahallul, dan bertahallul lebih mudah, melaksanakan haji tamattu itu lebih mudah. Nah, ini yang sesungguhnya aku sudah menghadapi urusanku, aku tidak akan meninggalkannya. Maksudnya adalah kalau aku sudah melaksanakan ibadah haji secara qiran, maka aku tidak bisa meninggalkannya. Kalau aku mengetahui keadaan yang akan datang, maka niscaya aku tidak akan membawa hewan hadyu. Akhirnya para sahabat pun bertahallul. Ya. Yang tidak membawa hewan hadyu dari para sahabat akhirnya bertahallul. Lalu pada hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Tadi kita katakan kan beliau sampai di Mekah ke tanggal 3 Hijriah, 3 Dzulhijjah, tahun ke-10 Hijriah. Lalu setelah itu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4, 5, 6, 7. Hari Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis. Beliau sampai tanggal 3 Dzulhijjah. Kemudian 4, 5, 6, 7. Ya. Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Ahad. Ya. Ini tanggal 7 Dzulhijjah, tanggal 8-nya hari Kamis beliau pergi ke Mina. Ya, beliau pergi ke Mina. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang tadinya bertahallul kemudian berihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu beliau melaksanakan ibadah salat zuhur di Mina, asar, maghrib, isya, serta bermalam di sana. Kemudian beliau melaksanakan sholat subuh. Pada pagi harinya beliau berangkat ke Arafah, yaitu sebelum matahari terbit. Beliau berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah, lalu berkhutbah di sana. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pagi-pagi beliau berangkat dari Mina ke Arafah sampai di namanya lembah Uranah, maka beliau diam di situ. Kemudian setelah itu beliau masuk waktu zuhur, lalu beliau salat di dekat lembah Uranah, salat zuhur dan asar. Kemudian setelah itu beliau berkhutbah. Ya, setelah itu beliau
berkhutbah. Di antara khutbahnya bunyinya begini. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha ala kullu syai'in min amri jahiliyati tahta qadamayya mawdu'un wa dima'ul jahiliyati mawdu'atun wa inna awwala damin adha'u min dima'ina dama ibna Rabi'ah ibn al-Harith wa kana mustardi'an fi bani Sa'd faqatalathu Hudzail wa ribal jahiliyah mawdu'un wa awwalu riba adha'u min ribal jahiliyah riba Abbas ibni Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah ولكم عليهن ألا يطعن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. Di antara isi khutbah Nabi Muhammad SAW ketika berkhutbah saat haji wada, ketika berwukuf di Arafah, sesungguhnya darah dan harta kalian haram. Artinya suci, tidak boleh darahnya diteteskan, tidak boleh hartanya diambil. Haram atas kalian, sebagaimana haramnya, sucinya hari dan bulan kalian pada saat ini, yaitu bulan Dzulhijjah dan hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, menunjukkan bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan suci dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia. Dan seperti sucinya negeri kalian ini, yaitu kota Mekah. Ketahuilah bahwasanya semua tradisi jahiliyah tidak berlaku lagi. Darah-darah dendam jahiliyah juga tidak berlaku lagi. Dan darah pertama yang aku batalkan dari darah-darah kita adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Harith yang dibesarkan di Bani Sa'd lalu dibunuh oleh kabilah Hudzail. Maksudnya adalah bahwa segala macam pembunuhan yang terjadi sebelum ini maka seluruhnya adalah batal untuk diambil qisasnya. Ya, batal untuk diambil qisasnya. Jadi tidak boleh diambil. Salah satunya adalah yang pertama kali dibatalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu darahnya Ibnu Rabi'ah bin Harith dibunuh oleh kaum Hudzail. Maka Hudzail tidak perlu dibunuh karena itu terjadi di masa jahiliyah. Begitu juga riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu riba hutang. Siapa yang berhutang maka dia menanggung riba yang begitu banyak. Siapa yang berhutang dia menanggung riba begitu banyak. Dia bayar pokok hutangnya, dia bayar kelebihan atas hutangnya tersebut. Kalau terlambat dia harus berhutang kembali. Nah, ini namanya riba jahiliyah. Ini juga tidak berlaku lagi. Riba pertama yang aku batalkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Semuanya dihapus dan tidak berlaku lagi. Maksudnya adalah bahwa Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau menghutangi orang lain. Kemudian beliau mengambil riba, beliau dikenai riba atas hutangnya, maka dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertakwa dalam mengurus istri dan anak-anak perempuan. Sesungguhnya istri-istri tersebut diambil dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Artinya perempuan ini kita jadikan sebagai istri karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghalalkan kemaluan istri kita untuk kita adalah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalian berhak meminta kepada mereka untuk tidak menyentuh tempat tidur kalian, siapapun yang kalian tidak sukai. Maksudnya adalah istri mempunyai kewajiban agar tidak meletakkan tempat tidur seseorang di atas ranjang suaminya yang dibenci oleh suaminya. Ya, yang dibenci oleh suaminya. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Maksudnya bukan pukulan yang membahayakan, tetapi pukulan yang memberikan peringatan bahwasanya istri tersebut adalah melakukan kesalahan.
Nah, sedangkan suami berkewajiban memenuhi makanan dan pakaian secara ma'ruf. Ini menunjukkan bahwasanya istri mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana juga suami mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu hak suami adalah bahwa istri tidak diperbolehkan untuk menyentuhkan seseorang kepada ranjang suaminya. Seorang yang dimurkai oleh suaminya atau tidak disukai oleh suaminya. Itu hak suami dan kewajiban istri melakukannya. Adapun hak istri adalah mendapatkan makanan, pakaian dengan cara yang ma'ruf, ya. Dan itu adalah kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan peringatan bahwa ada sesuatu yang aku tinggalkan untuk kalian tidak akan pernah sesat jika berpegang teguh dengan sesuatu tersebut. Sesuatu tersebut adalah kitabullah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya, memerintahkan untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Taat dan patuh kepada pemimpin di dalam kebaikan, bukan di dalam kemaksiatan. Lalu beliau membacakan ayat surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Nah, setelah itu, setelah beliau berkhutbah, setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak qasar taqdim, maka beliau masuk ke dalam Arafah. Kemudian beliau berwukuf di Arafah, yaitu di salah satu batu besar yang ada di Gunung Rahmah. Salah satu batu besar yang ada di Gunung Rahmah, dan beliau berwukuf di atas ontanya sampai terbenam matahari. Kemudian ketika sudah terbenam, maka beliau pergi ke Muzdalifah dengan tenang, dan beliau mengatakan alaikum bisakinah, alaikum bisakinah. Kemudian setelah itu beliau ketika pergi ke Muzdalifah, beliau mengatakan lita'khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Hendaknya kalian mengambil manasik-manasik dariku. Sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad SAW agar kaum muslimin berhaji sesuai dengan hajinya Rasulullah SAW. Lalu beliau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 malam Dzulhijjah. Beliau bermalam di Muzdalifah, kemudian beliau sholat subuh di Muzdalifah, kemudian beliau berwukuf di Muzdalifah dari mulai habis subuh sampai terbit matahari. Ketika matahari sudah memerah, maka beliau berjalan dari Muzdalifah pergi ke Mina. Ketika dari Muzdalifah, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, qala Rasulullah SAW qadat al-aqabah wa huwa ala naqatih iltaqit liyal hasa falaqadtu lahu 7 hasayatin hunna hasal khadh faja'ala yanfudna fi kaffihi wa huwa yaqul amthalu hasayati amthalu haula'i farmu. Kemudian beliau berkata, ya ayuhan nas iyyakum wal ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Yang artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari Aqabah, berarti itu sudah berjalan dari Muzdalifah menuju Mina, tanggal 10 Dzulhijjah, 10 pagi Dzulhijjah. Beliau berjalan dari Muzdalifah menuju Mina. Maka saat beliau berada di atas onta, beliau mengatakan, ambilkan untukku batu-batuan. Ambilkan untukku batu-batuan. Kemudian
falaqattu lahu sab'a hasayatin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku pun mengambilkan 7 butir batu-batuan kerikil. Dia adalah batu-batuan kerikil. Lalu beliau meniupnya di telapak tangan beliau, kemudian beliau mengatakan, seperti inilah kalian melempar. Batu-batuan besarnya seperti inilah kalian melempar. Apa itu yang disebut dengan hasal khadf atau batu-batuan kerikil? Sebagian ulama mengatakan adalah batu yang bisa dipegang oleh 2 jari. Jadi tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah itu bersabda, wahai manusia, jauhilah oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan di dalam agama. Sesungguhnya telah dihancurkan orang-orang sebelum kalian karena sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita agar dalam beragama tidak berlebih-lebihan. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam haji wada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diceritakan juga beliau mendatangi batu Hajar Aswad di rukun Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu beliau berkata, inni a'lamu annaki hajarun la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltuki. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku sangat mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Nah, ini adalah cerita tentang haji wada. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama haji wada tersebut Rasulullah SAW banyak ditanya oleh para sahabat. Ada yang mengatakan, lam ash'ur halaqtu qabla an azbah. Wahai Rasulullah, aku tidak sadar aku memotong rambut dulu sebelum aku menyembelih hewan hadiyu. Kemudian Rasulullah SAW juga beliau menjawab, sembelih dan tidak ada dosa atasmu. Lalu ada orang lagi berkata, wahai Rasulullah, aku tidak sadar aku menyembelih sebelum mencukur, menggundur rambut sebelum melempar jamratul aqabah. Maka kemudian beliau mengatakan, lemparlah sekarang dan tidak ada dosa bagimu. Maka tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu pada hari itu yang didahulukan ataupun diakhirkan, kecuali mengatakan if'al wala haraj, lakukan apa saja dan tidak ada dosa apa-apa atasmu. Jadi begini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tanggal 8 Dzulhijjah maka para jamaah haji pergi ke Mina untuk mabit di Mina, bermalam di Mina, melaksanakan sholat, dan waktu itu sudah berihram, kemudian melaksanakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah maka pergi ke Arafah setelah subuh, kemudian setelah itu salat zuhur dan asar, lalu mendengarkan khutbah. Zuhur dan asar dikerjakan dengan jamak qasar takdim. Kemudian setelah itu berwukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari maka langsung menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah melaksanakan sholat maghrib dan isya, dikerjakan dengan jamak qasar takhir. Kemudian setelah itu sholat subuh di Muzdalifah tanggal 10 Dzulhijjah. Sholat subuh di Muzdalifah, kemudian berdoa. Kemudian setelah mau terbit matahari pergi ke Mina. Ya, di Mina apa yang dilakukan? Yaitu ada beberapa pekerjaan. Yang pertama, melempar jumrah Aqabah. Jumrah yang paling jauh dari Mina dan paling dekat ke Mekah. Sebanyak 7 butir lemparan. Setiap lemparannya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 butir. Setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan penyembelihan hewan hadiyu. Baru setelah itu beliau mencukur rambutnya.
Ya, baru setelah itu beliau pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tanggal 10 Dzulhijjah. Melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan hadiu, kemudian setelah itu mencukur rambutnya, kemudian setelah itu melakukan tawaf ifadah. 4 perkara. Nah, tidaklah Nabi Muhammad SAW ditanya pada hari itu, ada yang melakukan mencukur dulu sebelum melempar, ada yang melakukan tawaf dulu sebelum melempar, maka beliau katakan if'al wala haraj, kerjakan dan tidak ada apa-apa atasmu. Nah, ini menunjukkan ahibati hafizakumullahu taala bahwasanya pekerjaan yang 4 ini maka boleh dipindah-pindah, tidak ada urutan tertentu. Nah, setelah itu baru mencukur rambut, bertahallul. Dan Nabi Muhammad SAW saat bertahallul maka beliau mendoakan orang yang menggundul pelontos rambutnya. Jadi seluruh rambutnya digundul habis. Beliau berdoa, Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang menggundul rambutnya. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, wal muqassirin wahai Rasulullah, orang-orang yang memendekkan rambutnya saja bagaimana wahai Rasulullah, tidak menggundul pelontos rambutnya, cuma memendekkan. Maka Rasulullah SAW terus mendoakan sebanyak 3 kali orang yang menggundul pelontos rambutnya. Dan di akhir beliau mendoakan sekali orang yang memendekkan rambutnya, mendoakan agar diampuni dosa orang-orang tersebut. Jadi yang menggundul pelontos rambutnya diampuni, didoakan mendapatkan ampunan dari Allah oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Yang memendekkan rambutnya saja hanya mendapatkan doa dari Rasulullah SAW agar diampuni oleh Allah sebanyak 1 kali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tanggal 10 Dzulhijjah beliau berkhutbah. Pada hari Nahar beliau berkhutbah lagi di hadapan manusia. Ala hal balagh? Bukankah aku telah sampaikan? Para sahabat menjawab, "Na'am." Allahumma syhad falyuballighi syahidu al-ghaiba. Ya Allah, saksikanlah, hendaknya yang menyaksikan menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Farubba muballighin aw'a min sami' fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Yang artinya, sebab terkadang orang yang dikabarkan lebih mengerti daripada orang yang mendengar. Maksudnya, ada Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Kadang para sahabat yang menyampaikan kepada seseorang ini lebih paham dibandingkan yang mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Terkadang yang disampaikan kabar lebih paham daripada yang mendengar langsung kabar tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah sepeninggalku dengan cara saling membunuh di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkan kaum muslimin untuk saling bunuh-membunuh, ya, dan pembunuhan menyebabkan kepada kekufuran. Dan ada kejadian pada haji wada tersebut bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha yang ikut haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ceritanya orang-orang sudah mau pulang kembali ke kota Mekah, ke kota Madinah karena sudah menyelesaikan ibadah haji. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengadu. Kenapa? Karena beliau hanya mengerjakan haji saja. Karena beliau waktu itu sedang haid, sedangkan beliau ingin berumrah. Maka akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Abu Abdurrahman bin Abi Bakar untuk mengantarkannya ke Tan'im. Tan'im adalah tanah halal, bukan tanah suci. Sudah keluar dari tanah suci. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berihram di Tan'im yang sekarang sudah menjadi Masjid Aisyah. Kemudian setelah itu melaksanakan umrah. Dan Rasulullah SAW bersabda, inilah tempat umrah kamu. Nah, ini akhirnya beliau berihram di situ, lalu beliau pergi ke kota Mekah bersama saudaranya Abu Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhum, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Artinya Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan 2 juga, haji dan umrahnya. Nah,
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji, beliau tanggal 11 Zulhijjah, 12, 13 Zulhijjah, beliau diam di kota Madinah, beliau diam di daerah Mina, ya di daerah Mina, artinya mabit selama hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Dan beliau melempar jamarat setiap kali setelah masuk waktu zuhur, maka beliau melempar 3 jamarat, jamratul aqabah, jamratul wusta, dan jamratul sughra, jamratul aqabah, dan jamratul wusta. Beliau lempar 3-3-nya di setiap hari 11, 12, 13 setelah masuk waktu zuhur. Nah, setelah selesai melaksanakan melontar jumrah pada hari tasyrik, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berangkat dari Mina, lalu beliau tinggal di Khaif antara Kinanah dan Abtah. Kemudian beliau tinggal di sana selama sehari semalam, dan beliau melaksanakan di sana salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian setelah itu beliau tidur sejenak di daerah namanya Mihsab. Kemudian setelah itu beliau menunggang kendaraannya menuju Baitullah dan melaksanakan tawaf di sana. Beliau melakukan tawaf wada. Artinya setelah tanggal 13 Zulhijjah, maka beliau keluar dari Mina, kemudian singgah di Khaif, yaitu antara Kinanah dan Abtah. Lalu setelah itu beliau sehari semalam di sana. Besoknya beliau ke Baitullah melaksanakan tawaf wada. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji untuk melaksanakan tawaf wada, dan dia adalah kewajiban haji. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada alasan, maka dia wajib membayar dam, yaitu hewan yang disembelih karena meninggalkan sebuah kewajiban haji. Setelah selesai tawaf, maka beliau pun pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan riwayat dari Zaid bin Arqam. Beliau bercerita, qama Rasulullah SAW yawman fina khatiban bima'in yud'a khuma baina Makkah wal Madinah. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم آل علي آل عقيل آل جعفر آل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah kepada kami di dekat sumur yang bernama Khuma. Sumurnya bernama Khuma yang terletak antara Mekah dan Madinah. Allahu a'lam para ikhwan, apakah ini kejadian setelah haji ataukah tidak? Tetapi penulis meletakkan ini seakan-akan ini terjadi setelah haji, ya, setelah haji. Yaitu di sebuah sumur, beliau singgah di situ. Sumur tersebut antara kota Mekah dengan kota Madinah. Lalu beliau memuji Allah, mengagungkannya. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, ketahuilah wahai manusia, aku hanyalah manusia yang diutus oleh Rabbku. Lalu aku pun menyambutnya. Aku pun telah meninggalkan untuk kalian 2 pusaka. Pertama adalah kitabullah, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah dan berpegang teguhlah dengannya. Kitabullah di sini maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ini perintah yang sangat jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu dekat dengan Al-Qur'an Karim, membacanya, mendengarnya, menghafalnya,
kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Ya. Kemudian beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh padanya dan menganjurkan untuk mencintainya. Kemudian beliau menambahkan, yang kedua adalah keluargaku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku, yaitu Ahlul Bait. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku. Maksudnya di sini adalah, wahai kaum muslimin, perhatikanlah hak-hak keluargaku, ya. Dan ini menunjukkan besarnya hak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus ada sampai akhir zaman kelak. Silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus ada sampai akhir zaman kelak. Makanya kalau seandainya di Indonesia ini ada yang mengaku Habib atau Syarif atau Syarifah dan mereka mengaku keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghormati mereka sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga hak-hak mereka, ya, dan memuliakan mereka lebih daripada kaum muslimin selain mereka, ya. Adapun masalah mereka pengakuannya adalah pengakuan dusta, maka itu urusan mereka. Nah, tetapi ingat bahwasanya bukan berarti kalau keluarga Nabi Muhammad SAW bermaksiat kemudian kita melakukan itu tidak mengapa, tidak boleh. Tetap mereka kita katakan melakukan maksiat. Kalau ada keluarga Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan bid'ah, kesyirikan, maka kita tidak boleh diamkan. Tetapi kita jelaskan bahwasanya itu adalah perbuatan kesyirikan, kebid'ahan, ataupun kemaksiatan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan, man batta'a bihi nasabu lam yusri' bihi, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalannya terlambat, maka keturunannya tidak mendahulukan dia masuk ke dalam surga. Nah, kemudian setelah itu ada yang bertanya kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, siapakah yang termasuk keluarganya wahai Zaid? Maka Zaid menjawab, bukankah istri-istrinya juga termasuk keluarganya? Maka Zaid menjawab, istri-istrinya termasuk keluarganya, tetapi keluarganya adalah mereka yang diharamkan untuk menerima sedekah. Memang salah satu hukum dari hukum yang dibawakan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, mereka tidak boleh diberikan sedekah. Jadi harta zakat itu tidak berhak diberikan kepada keluarga atau ahlul bait, karena harta zakat adalah awsakhu amwalin nas, yaitu harta kotoran manusia. Tetapi boleh diberikan kepada mereka hadiah, bukan zakat, karena zakat punya perhitungan tersendiri, tapi hadiah. Lalu siapa keluarga Nabi Muhammad SAW? Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menjawab, keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Makanya disebut ada namanya Ba'alwi. Nah, ini salah satu keluarga Ali. Alwi diambil dari kata Ali, Alawi, yaitu dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka lah yang diharamkan untuk menerima sedekah ataupun zakat. Karena zakat atau sedekah ada hitungannya tersendiri. Yang boleh mereka diberikan kepada mereka adalah hadiah, karena itu bukan harta kotoran manusia. Maka Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menjawab bahwa iya, mereka diharamkan atasnya sedekah. Taib. Nah, itu kisah dari Haji Wada. Ya, kisah dari Haji Wada. Taib. Kita ambil beberapa pelajaran dari kisah ini, ya. Kita ambil dari beberapa pelajaran dari Haji Wada ini. Yang pertama yaitu menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq memimpin haji pada tahun ke-9 Hijriyah. Kemudian menunjukkan juga keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diperintahkan untuk menemani Abu Bakar As-Siddiq memimpin kaum muslimin menunaikan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada tahun 9 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian pelajaran yang ketiga adalah diutusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai persiapan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu tidak ada lagi di kota Mekah orang musyrik dan kesyirikan. Jadi diutusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika pergi ke kota Mekah pada tahun 9 Hijriah adalah sebagai persiapan menyambut hajinya Rasulullah SAW agar di kota Mekah tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi orang-orang musyrik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran yang kelima yaitu pentingnya untuk pelajaran yang keempat pelajaran yang keempat yaitu penyampaian tentang berlepasnya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan tujuan untuk membersihkan Mekah dari kaum musyrikin. Pelajaran yang kelima yaitu menunaikan janji. Meskipun sudah berlepas dari orang-orang musyrikin, tetapi siapa yang masih dalam perjanjian maka tetap sesuai dengan perjanjiannya, dan itu adalah agama Islam, menyelesaikan perjanjian sesuai dengan yang disepakati. Pelajaran yang keenam yaitu metode pendidikan dan pengajaran yang paling terbagus adalah dengan contoh. Nabi Muhammad SAW mencontohkan haji dan beliau berkata, "Lita'khudhu khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil manasik aku. Hendaknya kalian mengambil manasik aku. Kemudian pelajaran yang ketujuh adalah semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kesemangatan ini pun perlu kita tingkatkan di dalam diri kita. Bagaimana mencontoh para sahabat, mereka sangat semangat untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan ibadah haji. Buktinya mereka banyak pergi ke kota Madinah untuk bersama-sama dengan Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji agar mereka tahu bagaimana tata cara menunaikan ibadah haji. Yang kedelapan yaitu di dalam pengajaran diperlukan juga metode perlahan-lahan. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji, beliau membawa hewan hadyu. Kemudian beliau berhaji dengan niat haji qiran, dan para sahabat pada waktu itu tidak tahu. Maka akhirnya para sahabat ketika sudah melaksanakan umrah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mereka bertahallul, dan Nabi Muhammad SAW tidak bertahallul. Nah, ini menunjukkan bahwa metode pendidikan dan pengajaran salah satunya adalah dengan cara perlahan-lahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-9 yaitu khutbah di Arafah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau disampaikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan besarnya hak seorang muslim di dalam agama Islam, yaitu darahnya tidak boleh diteteskan, hartanya tidak boleh diambil tanpa kebenaran. Maka ini besarnya hak seorang muslim dalam agama Islam. Yang ke-10 ini menunjukkan bahwasanya kita diharamkan untuk menyerupai orang-orang kafir. Ya, di antaranya perkara riba, di antaranya perkara qisas yang dilakukan oleh orang-orang kafir tanpa kebenaran, maka ini harus dijauhi. Menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidak diperbolehkan, diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ala kullu syai'in min amril jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya hadza. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu di dalam perkara jahiliyah sudah diletakkan di bawah telapak kakiku ini. Artinya tidak dipakai lagi. Ya, artinya tidak dipakai lagi. Kemudian yang ke-11 haramnya riba. Ya, haramnya riba dan
disegerakan untuk menyelesaikan perkara riba tersebut. Yang ke-12 adalah taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum." Taatilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga-surga Rabb kalian. Kemudian yang ke-13, haramnya berbuat ghulu, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Dan ini dalam hal apapun diharamkan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Di dalam ibadah, di dalam akidah, di dalam muamalah, di dalam akhlak, maka dilarang berlebih-lebihan. Terutama dalam ibadah. Perbuatan bid'ah tidaklah nampak kecuali, tidaklah muncul kecuali karena ada sikap berlebih-lebihan dalam beribadah. Kemudian yang ke-14 adalah Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita agar memanfaatkan suasana untuk berdakwah. Artinya Rasulullah SAW saat mau melempar jamarat, beliau di situ berdakwah. Beliau ketika di Mina, beliau berdakwah, memanfaatkan suasana untuk berdakwah. Dan ini termasuk daripada contoh yang patut dicontoh terutama oleh para pendakwah, agar dimanapun kalau ada kesempatan untuk berdakwah maka hendaklah dia berdakwah. Kemudian yang ke-15 yaitu menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sudah sempurna. Ibadah sudah sempurna, akidah sudah sempurna, adab dan akhlak sudah sempurna. Maka tidak perlu lagi tambahan, pengurangan. Kenapa? Karena di haji wada ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kuridhai kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai Islam sebagai agama. Maka tidak diperlukan lagi untuk penambahan ataupun pengurangan karena sudah sempurna. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ketika menafsiri ayat ini, hadhil ayah akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Ayat ini adalah nikmat yang paling terbesar atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila din ghaira dinihim. Maka mereka tidak memerlukan agama selain agama mereka. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim, dan tidak memerlukan nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala halala illa ma halla wala harama illa ma harrama. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ila dini illa ma syarra'ah, dan tidak ada yang disyariatkan kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menjadi keyakinan bagi seorang muslim bahwa agama Islam itu sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu yang ke-16 adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau mencium Hajar Aswad, maka beliau mengatakan perkataan tersebut. Ini adalah pembelajaran dari Umar bin Khattab untuk sahabat-sahabat yang baru masuk dalam agama Islam, bahwasanya mencium, mengusap Hajar Aswad ini karena mengikuti Rasulullah SAW, bukan karena pada batu tersebut ada berkah atau kita menyembah batu tersebut sebagaimana yang mereka lakukan saat masa jahiliyah, tetapi melakukan itu karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang ke-17 adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, karena mengikuti Rasulullah SAW itu adalah sebuah ibadah. Nah, kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya. Kemudian yang ke-18 adalah bahwa Rasulullah SAW mendoakan 3 kali orang-orang yang menggundul pelontos rambutnya,
untuk mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan ampunan dan rahmat hanya satu kali. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang semestinya harus memperhatikan amalan-amalan yang di dalam amalan-amalan tersebut Rasulullah SAW mendoakan orang yang mengamalkan amalan tersebut. Ya, maka dia harus lebih semangat untuk menggapai keistimewaan dari amalan tersebut. Kemudian yang ke-19 adalah bahwa agama Islam dibangun di atas kemudahan. Karena pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha, sebagian ada yang melempar Jamratul Aqabah lebih dahulu, ada yang menyembelih lebih dahulu, ada yang tawaf di Baitullah lebih dahulu, ada yang menggundur rambut lebih dahulu. Maka semuanya kata Rasulullah SAW, if'al wala haraj, kerjakan dan tidak ada dosa atasmu. Ini menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas kemudahan, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, kemudian basyiru wa la tunaffiru, permudahlah dan janganlah kalian persulit, dan berilah kabar gembira dan janganlah kalian menjauhkannya. Nah, kemudian yang ke-20, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya manusia pergi dengan haji dan umrahnya, sedangkan aku cuma berhaji, aku ingin juga umrah. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW ditemani oleh Abdurrahman bin Abi Bakar untuk melaksanakan umrah. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada para istri-istrinya. Dan ini pengamalan dari hadis Rasul SAW riwayat Imam Tirmidzi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap istri-istrinya, keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Kemudian yang ke-21, ketika Rasulullah SAW pulang dari kota Mekah, kota Madinah, kemudian beliau memberikan wejangan dan wasiat. Wejangan dan wasiat. Wasiatnya yaitu bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan agar berpegang teguh kepada Al-Quran, karena di dalamnya adalah cahaya, di dalamnya ada petunjuk. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu bahwa Rasulullah SAW beliau semakin menguatkan agar kaum muslimin berpegang teguh kepada Al-Quran, karena di dalamnya terdapat petunjuk, di dalamnya terdapat cahaya, di dalamnya terdapat pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang ke-22, Rasulullah SAW menjelaskan hak-hak ahlul bait. Di antaranya yaitu tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat, karena itu kotoran harta manusia. Ya, karena itu kotoran harta manusia. Dan Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang namanya Ahlul Bait tersebut. Ahlul Bait tersebut adalah keluarganya Ali, keluarga Ja'far, keluarganya Aqil, keluarganya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga anak-anak perempuan beliau. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai Ahlul Bait. Mereka memuliakan Ahlul Bait, karena mencintai Nabi harus dengan cara mencintai Ahlul Bait. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwasanya apabila ada Ahlul Bait yang menyelisihi dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan itu tetap salah. Bukan berarti dengan cinta kita kemudian kita buta. Yang salah kita katakan benar, ini tidak benar. Tetap kita katakan kalau seandainya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan itu adalah keliru, penyimpangan, meskipun kita diwajibkan mencintai Ahlul Bait. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-23 yang terakhir, bahwa kalau kita perhatikan kebanyakan khutbah-khutbah Nabi Muhammad SAW saat haji wada, maka beliau menggunakan kesempatan untuk menyampaikan khutbah yang umum, menjelaskan kepada manusia agama mereka, menjelaskan kepada manusia, menasihati mereka ajaran-ajaran yang mereka harus
kerjakan dan yakini, baik itu di Arafah, di Mina, ataupun di jalan menuju kota Madinah. Maka ini semestinya menjadi pelajaran bagi para pendakwah bahwa hendaknya para pendakwah menggunakan waktunya sebaik-baiknya, kesempatan-kesempatan yang ada untuk menyampaikan hal-hal yang penting kepada kaum muslimin tentang perkara agama mereka, tentang perkara ajaran-ajaran yang mereka harus anut, amalan-amalan yang harus mereka amalkan dan mereka ketahui sehingga mereka bisa mengamalkannya. Nah, inilah haji wada yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa bagi kita satu bab lagi dalam kitab ini, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Taib, ada pertanyaan di sini, kita baca beberapa. Apa hukum kita mengundur waktu sholat, Ustaz? Maka jawabannya adalah jika tidak ada uzur maka haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya berangkat haji tahun 2018 yang lalu, tapi banyak hal yang bertentangan dengan syariat. Tapi karena ikut haji reguler, banyak aturan yang mau tidak mau harus ikut orang banyak, karena saya cuma sendiri yang agak paham sunnah. Masya Allah. Saat menyembelih hadiu untuk haji tamattu karena disembelih sebelum 10 Dzulhijjah, saya mau komplain tapi tidak berdaya karena cuma sendiri, dan waktu di Muzdalifah semua rombongan sudah meninggalkan Muzdalifah saat dini hari. Bagaimana dengan haji saya tersebut, apakah sah? Kalau tidak, saya harus bagaimana? Maka jawabannya, asal hukumnya adalah al-mas'ul ala man aftah, al-mas'uliyah ala man aftah. Artinya ketanggung jawab atas siapa yang memberikan fatwa pada waktu itu. Kalau seandainya yang memberikan fatwa diperbolehkan untuk menyembelih sebelum tanggal 10, maka berarti dia yang bertanggung jawab. Tetapi kalau seandainya Anda tidak yakin dengan apa yang dia lakukan, maka pada saat ini bisa untuk menyembelih hewan hadyu di kota Mekah dan dibagikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin sebagai gantian dam atas atau kafarat fidyah atas penyembelihan hadyu tanggal 10 Dzulhijjah, yang pendapat yang kita lebih kuatkan adalah tidak sah hadyu yang disembelih sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu juga apabila ada orang yang pergi dari Muzdalifah sedangkan dia tidak dalam keadaan lemah, ya, dia tidak bawa keluarga, dia tidak bawa dia bukan perempuan, tetapi kalau seandainya dia ikut kepada rombongan dan rombongan tersebut melewati Muzdalifah walau sebentar, maka pada saat itu tidak mengapa. Tetapi yang jadi masalah tadi, yaitu jika dia ragu-ragu hewan hadyu yang disembelih sebelum 10 Dzulhijjah tersebut, maka lebih baik dia menyembelih hewan hadyu di kota Mekah, dibagikan kepada fuqara kaum muslimin di Mekah. Wallahu a'lam. Dari Priliana Chandra Dewi, bagaimanakah bila saya menjadi makmum salat berjamaah bersama mertua laki-laki sebagai imam, mertua wanita sebagai makmum juga, kemudian setelah salam mertua laki-laki dan perempuan masih melakukan salam tangan dan menyuruh anak untuk cium tangan karena mereka berkeyakinan bahwa itu baik dalam ibadah. Kemudian setelah salam tangan, imam atau mertua laki-laki menuntun berzikir dan berdoa bersama dengan jahar dan sembari menangis. Saya tidak ingin menyinggung perasaannya jika tidak mengikuti. Jazakallahu khair. Maka jawabannya,
Asal hukumnya berjabat tangan antara seorang muslim dengan muslim lainnya atau antara seorang muslimah dengan mahramnya, maka tidak mengapa, baik sebelum sholat atau setelah sholat, asal hukumnya. Tetapi ya, jika dijadikan itu sebagai sebuah keyakinan, dianggap sunnah bahwa setelah salam sholat maka jabat tangan, maka ini belum ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap yang paling baik adalah seorang wanita muslimah dalam keadaan seperti itu dia diam saja. Kalau disurungi tangan maka dia salaman. Adapun mencium tangan seorang yang lebih tua, diantaranya mertua, orang tua, maka tidak mengapa sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka, dengan catatan tidak sampai kepada seperti orang sujud ataupun orang ruku, karena ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada proses berzikir bersama, berdoa bersama, maka pada saat itu berzikirlah sendirian dan kemudian tidak ada doa dan zikir bersama-sama. Allahu a'lam. Dari Bapak Musa Faud, apakah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan berlebihan dalam menjalankan sunnah, apakah kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah bahwa semua orang, baik keturunan Rasul SAW ataupun muslim biasa yang mereka beragama Islam, maka dan bertauhid, niscaya akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak membenarkan perbuatan bid'ah dari siapapun, mau dari keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun bukan keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semua yang beriman, siapapun dia, keturunan Rasul ataupun tidak keturunan Rasul, maka niscaya, dan tidak melakukan kesyirikan, niscaya dia akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Tetapi tetap kita katakan pelaku maksiat dia berdosa karena perbuatan maksiat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Zainuddin Abu Naufal, bolehkah mengulur waktu sholat ketika safar? Karena diperkirakan masjid baru didapatkan sejam dari waktu sholat yang waktu telah sampai. Contoh waktu zuhur, diperkirakan jam 2 kita baru ketemu masjid dan saat itulah kita menjamak takdim. Jazakallahu khair. Maka jawabannya boleh karena sedang dalam keadaan safar. Ya, terutama di jalan-jalan mungkin tidak memungkinkan seseorang untuk sholat di situ. Tidak memungkinkan untuk sholat di situ. Tapi kalau untuk di Indonesia maka banyak masjid. Ya, banyak sekali masjid. Nah, sekarang kalau saya katakan jawabannya boleh, tetapi mana yang lebih utama? Lebih utama tentunya sholat di awal waktu, karena kita tidak mengetahui akan ada apa kejadian setelah ini. Maka saat lengang kita berhenti sebentar, kemudian sholat, mengerjakan sholat zuhur dan asar cara jamak qasar takdim. Itu lebih utama. Tetapi kalau seandainya dia yakin bahwasanya dia akan sampai di tempat tersebut, kemudian masjidnya lebih bersih, masjidnya mungkin lebih lapang, maka dia kemudian menjamak qasar takdim di masjid tersebut setelah jam 2, waktu otomatis sudah lebih masuk waktu zuhur, maka ini juga tidak mengapa, boleh. Tetapi lebih utama dikerjakan di awal waktu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Demikian. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya katakan bahwa kami dari Rifqan TV, ya ini Rifqan TV sangat-sangat membutuhkan bantuan dari para kaum muslimin untuk bisa berinfak dan bersedekah, agar terutama selama keadaan seperti ini kita sangat memerlukan kajian streaming online, dan itu memerlukan beberapa biaya operasional. Oleh karena itu saya menasihatkan kepada kaum muslimin agar saling tolong menolong dalam kebaikan, dan ini bukan untuk yang berceramah,
sama sekali tidak. Tetapi untuk operasional di Rifqan TV, jadi jangan mengira ini untuk yang berceramah, tidak. Alhamdulillah, al khair mewujud, kebaikan ada dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini benar-benar murni untuk keperluan operasional Rifqan TV yang kaum muslimin memanfaatkannya dan mengambil manfaatnya dari kajian-kajian ini. Dan kajian-kajian saya selalu akan ada sore sekitar jam 16.30 WITA ataupun jam 17 WITA. Mohon ditunggu saja kajian-kajiannya, dan insya Allah nanti akan diumumkan pada akun Facebook saya ataupun juga bisa dilihat dari akun YouTube channel Rifqan TV. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.